Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selalu sehat, panjang umur dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Maha Esa atas berkat limpahan hidayah kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada kesempatan hari ini anak-anakku yang bahagia, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid, pribadi SPD. Dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti untuk kelas 2. Pada kesempatan hari ini anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya silakan berdoa dulu dan selalu menjaga kesehatan, memakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kelas 2 SDN Sukewaras 1, semoga kalian tetap sehat yang ada di sana dan jaga kondisi kalian. Pada kali ini kita akan melaksanakan daring pembelajaran agama Islam, yaitu disingkat Budi Pekerti atau agama Islam. Dan kita sebelum mulai, pesan-pesan Pak Hafid, jangan lupa sholat 5 waktu dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya kita dijauhkan dari segala penyakit dan kita selalu terjaga oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu anak-anakku, jangan lupa like, komen, dan share biar channel ini berkembang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah keuntungan bersikap jujur. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan keuntungan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya. Let's go. Anak-anak, bahwasanya jujur itu menjadi salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur itu sudah tertanam di dalam diri seseorang. Namun, alangkah lebih baik jika dilatih sejak masih kanak-kanak agar terbiasa saat beranjak dewasa. Seperti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Karena kejujuran itu, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Anak-anak, tahukah bahwasanya seseorang yang menanamkan sifat jujur akan mendapatkan manfaat baik dalam hidupnya? Antara lain, 1. Perasaan tenang dan lega. Anak-anak yang soleh dan solehah, bila hati, pikiran, lisan, dan perilaku kita itu sama, yaitu tidak berbohong atau berdusta, maka akan mendatangkan ketentraman di dalam hati kita. Jika kita jujur, tidak akan ada rasa bersalah, cemas, maupun penyesalan dalam hati kita. Jadi siapa orang yang senantiasa jujur, maka perasaannya akan tenang dan lega. Kedua, dapat dipercaya orang lain.
Jika kita bersikap jujur, maka akan mudah dipercaya oleh orang lain di sekitar kita. Dan dimanapun kita berada, pasti kita akan dipercaya. Namun, jika kita suka berbohong, pasti orang lain akan menjauhi dan tidak akan mempercayai kita selama-lamanya. Untuk itulah anak-anak, pentingnya kita bersikap jujur. Lalu, manfaat baik apa yang kita dapatkan ketika kita jujur? Yaitu yang ketiga, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapa orang yang senantiasa jujur, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kalian merindukan ya agar dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka bersikap jujurlah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, disenangi orang tua dan guru. Anak-anak yang soleh dan solehah, siapa sih anak yang tidak ingin orang tuanya dan gurunya senang kepada kita? Pasti kita semua ingin orang tua dan guru senang kepada kita. Untuk itu, jujurlah kepada mereka. Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami sekarang ini, dari mulai kecil sampai dengan sekarang, kita terus harus memiliki sikap jujur kepada mereka agar orang tua kita senang kepada kita dan guru kita pun akan senang kepada kita. Selanjutnya, yang kelima adalah punya banyak teman. Coba anak-anak, apabila ada anak kehilangan barang yang dicintainya, lalu ia mengumumkan kepada teman-temannya, ternyata barang yang hilang itu diamankan dan diselamatkan oleh salah seorang teman yang kemudian menghampirinya, berkata, "Wahai kawan, ini barangmu yang kau cari ya? Lain kali hati-hati ya." Apa yang dirasakan oleh seseorang yang hilang barangnya itu? Pastilah hatinya sangat senang sekali, karena barang yang ia sayangi, yang ia cintai sudah ketemu lagi dan tidak jadi hilang. Teman-teman yang lain juga tentu akan senang kepada yang menemukan dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Akibatnya, ia juga akan disukai oleh kawan-kawannya karena kejujurannya itu. Namun sebaliknya, di kisah yang lain, bagaimana kalau ada seorang menemukan barang berharga milik orang lain, lalu ia diam saja dan menyembunyikan barang tersebut? Pasti orang tersebut tidak disenangi teman maupun orang lain, dan sifat orang yang seperti itu tidaklah mulia. Jadi jauhilah ya anak-anak perilaku seperti itu. Kita harus jujur kepada diri kita dan jujur kepada orang lain agar teman-teman kita menyenangi kita dan kita memiliki banyak teman. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita dapat bersikap jujur di mana saja. Seperti kita dapat jujur di dalam keluarga. Contoh, jujur dalam keluarga adalah memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya, meskipun mendapat nilai buruk, mengembalikan uang belanja yang diberikan oleh orang tua, dan berterus terang saat melakukan kesalahan. Jadi itulah jujur di dalam keluarga. Kemudian ada juga jujur di lingkungan sekolah. Sifat jujur juga dapat ditemukan saat mengerjakan tugas atau ujian tanpa mencontek, mengembalikan buku perpustakaan tepat waktu, dan berkata jujur terhadap teman maupun guru. Dan jujur juga dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat. Contoh, sifat jujur tersebut bisa dalam bentuk mematuhi rambu lalu lintas di jalan, memberikan informasi yang sebenarnya saat ada yang bertanya alamat di jalan, bertanggung jawab, dan meminta maaf atas perbuatan kita yang tidak sengaja merusak barang atau rumah orang lain. Jadi anak-anak, jujurlah, karena jujur akan membawa kebaikan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi
fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannati, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu, sikapku dimanapun dan kapanpun, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian jawab soal berikut. 1.